lagi berkembang ini ceritanya seperti apa Pak? Bisa diceritakan kronologisnya biar isu ini nggak terlalu melebar ya. Itu awalnya seperti apa sih? Ya. Baik, saya ingin klarifikasi sekaligus meminta semua pihak untuk menghentikan proses penggiringan opini, dan itu mungkin sudah menjurus ke provokasi ke warga oleh oknum-oknum ya, yang dilakukan saat ini mengatasnamakan saya Ustadz Ismail Lasso, seolah-olah saya dinarasikan menghina salah satu tokoh agama begitu. Padahal sebenarnya tidak, itu secara spontan ya di dalam grup pada malam hari itu ada orang yang selama ini sejatinya menolak pembangunan fasilitas umum, fasilitas negara, yaitu pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di wilayah Welesi dan Woma. Lokasi ini dulunya adalah tempat terang kedua pihak yang sebenarnya masih satu keluarga, tetapi di situ sebagai lokasi tempat perang, sehingga di situ bisa disebut dengan zona perang. Tapi kemudian ada beberapa masyarakat berkebun di situ, dan semua proses pembangunan itu tinggal hanya peletakan batu pertama oleh Wapres. Kita hanya menunggu. Tiba-tiba ada oknum-oknum yang muncul menarasikan seolah-olah tanah itu belum beres, padahal dari dinas ketanahan, kemudian pergantian orang yang berkebun di situ sudah dilakukan. Tinggal kita hanya menunggu oleh gubernur dan gubernur Papua, PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Pak Wapres, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Kita berharap secepatnya untuk melakukan pembangunan, karena kantor gubernur, kantor semua ya, Majelis Rakyat Papua, DPR-nya, terus semua perkantoran-perkantoran mau dibangun di situ. Nah, isu ini kemudian ada oknum ya, satu orang dari Welesi pernah datangi Komnas HAM, lalu datangi pihak mana lagi, siapa, minta dukungan cari keluar untuk menolak lokasi ini. Nah, oknum ini juga yang kemudian dia menyebarkan fitnah, seolah-olah dinarasikan di situ saya mengejek atau menghina tokoh dari salah satu agama. Tapi jujur kronologisnya begini, pada malam itu ada orang sebarkan berita tentang ungkapan seorang uskup atau pastor, saya tidak tahu, tapi kalau tidak salah dia uskup. Dia share berita itu, lalu ada yang karena sudah mengerti, jadi kepala botak siapa? Saya bilang, oh iya, ini kepala botak bukan orang Welesi. Saya lihat ini dari Konfederasi Perang Suku dalam satu wilayah aliansi suku Solo Kabalki di Welesi ada sekitar 5 konfederasi perang suku itu. Satu, Lani Matuan, Lani Tapo, Asoli Pele, Yeli Pele Elokpere, dan Yeli Pele Induk. 5 ini tidak ada yang bersangkutan muka ini, yang kepala botak ya, kepala botak ini berasal dari kelima suku ini, sehingga saya merasa ini suatu penghinaan. Dia menganggap kami bukan manusia, bahkan kami tidak bisa mampu mengurus diri, urusan kami, urus istri, urus anak dan istri, urus ternak babi kami dan kebun kami, baru dia masuk untuk mengintervensi seolah-olah bahwa kami tidak mampu, dan ini di bawah tekanan menyerahkan ke satu, kita berikan ke beberapa pembangunan kantor misalnya ya, pemerintah, terus ke lokasi untuk pembangunan gereja Katolik. Itu gereja Katolik kami sudah serahkan, yang Islam, musola, masjid sudah serahkan. Terus orang-orang ini dari mana dan atas dasar apa